Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam sapaan gembala, izinkan saya berbagi kebenaran firman Allah. Saya Pendeta Mendi Pratama dari GKI Jatinegara, Jakarta Timur. Kita akan belajar tentang pertolongan Tuhan mengubahku. Di dalam firman Tuhan Mazmur 121 dikatakan demikian. Nyanyian Ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa yang di dalam surga, berkati kami ingin belajar bahwa Tuhan itu penolongku. Tuhan menyediakan kebutuhanku dan Tuhan juga mengubah kehidupanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Tuhan adalah sumber pertolongan. Maka ada 2 poin yang kita pelajari. Yang pertama adalah, yaitu Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita. Dan yang kedua adalah Tuhan yang merubah kehidupan kita. Kita tentu biasanya sangat pandai berdoa agar Tuhan merubah hidup saya menjadi lebih baik. Dalam aspek apa? Yaitu di dalam aspek ekonomi, di dalam aspek kelancaran, di dalam aspek seluruh kebutuhan. Tuhan ingin merubah hidup kita, nasib kita menjadi lebih baik, ekonomi kita menjadi lebih baik, kesehatan kita menjadi lebih baik. Tetapi ada satu pertanyaan, yaitu apakah kemudian Tuhan merubah kita, yaitu secara karakter kita lebih baik. Keteladanan hidup kita lebih baik. Kalau berbicara tentang kebutuhan itu, semua manusia punya insting yang sama. Kalau sakit dia ingin sembuh. Kalau sedang menghadapi masalah, dia ingin supaya masalahnya cepat selesai. Kalau dia sedang berharap sesuatu, maka dia akan terus berdoa, ya Tuhan segerakanlah apa yang saya minta, yang saya harapkan. Itu segera tersedia. Bagi yang punya hutang mungkin berdoa, ya Tuhan biarlah hutangku besok selesai. Atau kreditku besok selesai. Permasalahanku besok selesai. Itu bicara tentang 5 roti dan 2 ikan. Itu berbicara tentang orang kusta yang disembuhkan. Itu berbicara tentang orang buta yang kemudian bisa melihat. Itu berbicara tentang orang lumpuh yang berjalan. Itu semua berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan. Tetapi ada satu aspek, sewaktu kita berdoa Tuhan adalah pertolonganku. Yaitu apakah Tuhan mengubah kehidupanku menjadi lebih baik? Apakah Tuhan mengubah kehidupanku menjadi semakin serupa dengan Tuhan? Apakah Tuhan mengubah kehidupanku, meninggalkan hidup lamaku, lalu kemudian aku mencapai sebuah kehidupan yang baru, yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus, yang punya karakter berani mengosongkan diri, kenosis, dan menjadi sama seperti Kristus. Kristus yang mau jadi sama dengan manusia, taat sampai mati di atas kayu salib. Dia rela dihinakan. Itu berbicara tentang sebuah pertolongan yang ingin Tuhan mintakan, yang ingin kita mintakan kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan aku menjadi seperti Kristus. Doa-doa tentang kebutuhan kita biasanya jadikan aku seperti yang aku mau. Tetapi Tuhan meminta kita jadikan aku seperti Kristus. Supaya aku sama dengan kebangkitan, aku pun juga sama dengan kematiannya. Menjadi serupa dengan Kristus. Salah satu problem terbesar bahwa manusia itu seringkali meminta berkat Allah. Tetapi pernahkah setiap kita berdoa, ya Tuhan tolonglah aku, tidak hanya menjadi pencari berkat, tidak hanya menjadi pengejar berkat, tetapi aku sebagai saluran berkat. Salah satu di dalam saluran berkat tidak hanya berbicara tentang kita memberi makan, kita memberi pakaian, kita menyenguk orang yang sakit, menyenguk yang di dalam penjara, memperhatikan anak yatim, para janda. Tetapi ada aspek itu perubahan karakter. Seringkali orang yang semakin dekat dengan Allah, dalam tanda kutip, maka yang berubah itu perilaku rohaninya. Tetapi seringkali menjadi orang-orang yang sombong, arogan, menjadi ahli-ahli Taurat di masa kini. Siogianya seseorang yang sudah semakin dekat dengan Allah, dia tidak hanya meminta pertolongan Tuhan untuk berkat-berkat yang disampaikan tadi, tetapi meminta pertolongan kepada Tuhan, agar Tuhan mengubah kehidupanku memiliki karakter-karakter Kristus. Apa karakter yang seringkali menjangkiti orang-orang percaya? Yaitu kesombongan, keangkuhan, dan kehidupan serohani. Saya mengambil 1 sendok seperti ini.
Saudara-saudara, sendok ini adalah gambaran Tuhan mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Kita makan sehari 3 kali. Tetapi sendok ini juga menggambarkan tentang keangkuhan dan kesombongan kita. Kita merasa kita mampu, ya, seperti sendok ini. Kalau saudara lihat, sendok ini ada 2, kecembung dan cekung. Ya, cembung bagian sini, cekung bagian sini. Nah, kalau itu cembungnya keluar, seperti ini, waktu saya melihat di kepala saya cembungnya keluar, maka yang dilihat di cermin sendok ini kepala saya di bawah, badannya di atas. Tapi kalau cembungnya itu ke dalam, maka saya akan melihat badan saya itu di atas, kepala saya di atas, badannya di bawah. Nanti silakan dipraktekkan. Nah, orang-orang yang sombong itu Tuhan bisa tekuk, Tuhan bisa hancurkan, Tuhan bisa luluhkan dengan caranya. Firman Tuhan berkata, aku bisa meninggikan yang rendah dan merendahkan yang tinggi. Kita lihat akan sendok ini. 1, 2, 3. 1. Kalau Tuhan itu mau membuat sendok ini kemudian menjadi bengkok tanpa diperbuat apa-apa, maka itu adalah Tuhan punya kesanggupan, Tuhan punya kuasa seperti ini. Saudara-saudara, itu adalah peragaan. Itu adalah karena saya dari kecil suka bermain sulap. Tapi ini adalah ilustrasi yang boleh mengingatkan kita. Biarlah kita meminta kepada Tuhan pertolongan. Tidak hanya berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani, kesehatan, dan lain-lain. Pernahkah kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, ya Tuhan, ubah karakterku, agar aku menjadi orang yang semakin baik, menjadi orang yang semakin rendah hati, menjadi semakin serupa dengan Kristus, punya kerendah hatian, punya kasih, punya kenosis, yang mau melepaskan segala keakuan, melepaskan segala bentuk-bentuk yang kami miliki untuk kami sombongkan. Biarlah Tuhan akan menolong. Tuhan menolongku menyediakan kebutuhanku. Yang kedua, Tuhan menolongku mengubah karakterku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari dari Mazmur 121. Tuhan menolongku, biarlah pertolongan, penyediaan, memberikan segala macam kebutuhan kami, tapi juga Tuhan menolongku agar Tuhan mengubah karakterku menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.